Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan atau menjelaskan tentang perkembangan akuntansi dalam dan luar negeri dengan dosen pengempu yaitu Bapak Willy Nurhayadi SE CFR CFTech. Dan sebelum memaparkan materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 5 satu persatu. Yang pertama ada Anggi Helen Fasiana dengan NPM 19010040, dan yang kedua ada Eka Komaria dengan NPM 19010118, dan yang ketiga tentunya ada saya sendiri, Hudil Afwal Mauludi dengan NPM 19010055, dan yang keempat ada Ijah Faizah dengan NPM 19010096, dan yang kelima ada Ulpi dengan NPM 19010053, dan yang keenam atau yang terakhir ada Wahyu Robiansyah dengan NPM 19010052. Dan materi yang pertama akan dipaparkan atau disampaikan oleh rekan saya yang bernama Eka Komaria dengan NPM 19010118. Silahkan kepada Saudari Eka Komaria untuk memaparkan materinya. Terima kasih kepada Saudara Hudil yang telah mempersilahkan waktunya kepada saya untuk memaparkan materi tentang perkembangan akuntansi dalam dan luar negeri, di mana dalam perkembangan akuntansi dalam dan luar negeri ini, yang pertama ada perkembangan pembukuan berpasangan atau biasa disebut dengan metode Italia. Metode Italia ini menyebar ke seluruh Eropa pada abad ke-16 dan abad 17, yang selanjutnya menerima karakteristik-karakteristik dan perkembangan-perkembangan baru untuk menjadi apa yang kita kenal sekarang dikenal dengan model pencatatan berpasangan. Baik, terima kasih kepada Saudari Eka Komariah yang telah memaparkan materi yang pertama, dan yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Anggi Helen Fesiana dengan NPM 19010040. Silahkan kepada Saudari Anggi untuk memaparkan materinya. Cushing mencatatkan serangkaian perkembangan. Perkembangan tersebut meliputi hal-hal berikut ini. 1. Sekitar abad ke-16 terjadi beberapa perubahan di dalam teknik-teknik pembukuan. 2. Pada abad ke-16 dan 17 terjadi evolusi pada praktek laporan keuangan periodik. 3. Penerapan dari sistem pencatatan berpasangan juga diperluas ke jenis-jenis organisasi yang lain. 4. Abad ke-17 juga mencatat terjadinya penggunaan akun-akun persediaan yang terpisah untuk jenis barang yang berbeda. 5. Metode-metode untuk pencatatan aktiva tetap mengalami evaluasi pada abad ke-18. 6. Akuntansi biaya muncul di abad ke-19 sebagai sebuah hasil dari revolusi industri. Terima kasih kepada Saudari Anggi yang telah memaparkan materinya, dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ijah Faizah dengan NPM 19010096. Perkembangan akuntansi industri. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi, dan menginterpretasikan aktivitas keuangan. Secara luas, akuntansi juga dikenal sebagai bahasa bisnis. Akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis karena merupakan suatu alat untuk menyampaikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang memerlukannya. Semakin baik kita mengerti bahasa tersebut, maka semakin baik pula keputusan kita dan semakin baik kita di dalam mengelola keuangan. Baik, terima kasih kepada Saudari Ijah Faizah yang telah memaparkan materinya, dan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Wahyu Robiansyah
dengan NPM 19010052. Kepada Wahyu Robiansyah dipersilakan untuk memaparkan materinya. Perkembangan akuntansi di sebuah negara Amerika Serikat, industri merupakan salah satu dari bentuk kemajuan peradaban manusia dalam sektor ekonomi. Adanya industri merupakan hasil dari industrialisasi yang merupakan perubahan dari ekonomi agrikultur menjadi ekonomi modern. Industri sendiri mulai berkembang pada abad 17 dan 18. Namun pada abad 19 saat industrialisasi masuk ke Amerika Serikat, barulah meledak dan merambat ke banyak negara barat lainnya. Baik, terima kasih kepada Saudara Wahyu Robiansyah. Dan materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Saudara Ulfi dengan NPM 19010053. Kepada Ulfi, saya persilahkan untuk memaparkan materinya. Amerika Serikat memiliki 4 industri dasar utama yang mendominasi pada abad 19, yaitu industri makanan, tekstil, kayu, dan besi baja. 4 industri tersebut menguasai pasar Amerika pada kala itu. Jumlah industri tersebut juga mendominasi sebanyak 54% dari keseluruhan total varietas industri di Amerika Serikat. 14 dasar industri itulah yang nantinya akan berkembang menjadi banyak varietas lain seiring berjalannya waktu dan perkembangan teknologi serta menjadi dasar lahirnya negara industri dan ekonomi raksasa dunia. Baik, terima kasih kepada Saudara Ulfi yang telah memaparkan materinya. Kesimpulannya adalah semakin baik kita dapat memahami akuntansi, maka semakin baik pula kita dapat mengambil keputusan dengan benar dan mengelola keuangan dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.